Hai guys, welcome back di Bitalk di bulan Maret. Ya bulan lalu. Minggu lalu kita nggak ini ya, benar-benar nggak ada streaming sama sekali, baik dari TikTok, Slambe dan Observe. Nah, di minggu kedua ini bertemulah kita semua para host yang Alida biasanya di IG, Ilmi biasanya di fanpage, gitu kan. Nah, udah masih. Jadi kita kali ini mau ngebahas tentang eh mungkin sebelum topiknya dulu, aku tanya dulu kali ya, kabar satu-satu nih. Dari Kalida dulu mungkin. Gimana kabarnya dah? Eh, kabar aku alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar ya, saya baik-baik saja. Hilmi sendiri gimana, Mi? Alhamdulillah kabar aku baik, apalagi baru-baru ini kita sempat refreshing ya di Poyotomo gitu, jadi lebih fresh gitu kan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik kita mungkin boleh tuh sharing-sharing dulu yang mana sih tadi Puyo Tomo. Kan kalau mungkin sama remaja Kepri tahu ya, mentau ada remaja lain dari daerah lain yang nonton gitu. Jadi acara kita kemarin itu, kalau yang nggak tahu Puyo Tomo itu tempat pemancingan ya, dah. Pemancingan yang dekat daerah gunung. Tuh, nggak gunung sih kalau kata Mbak Wici itu nggak gunung, katanya bukit. Ya benar sih, emang benar karena tingginya nggak sampai, maksudnya nggak sampai kategori untuk gunung gitu kan. Gimana? Yang jadi eh kami di situ ada acara apa Hilmi nih yang ingat banget nih karena dia pembukaan kan. Jadi acara tentang SRHR, dinamika tim yang untuk mengembangkan apa ya, Para relawan pengetahuan remaja gitu ya, ya, bisa dibilang seperti itu. Dan narasumbernya itu dari Pak Dir sendiri ya nih. Dan ada, oh iya, dan ada langsung lainnya juga gitu. Dan acaranya seru banget karena benar-benar semua banget. remaja PKB itu hadir di acara itu. Ada api unggun malamnya, kami juga main games walaupun ya asik lah, walaupun waktunya sangat singkat tapi benar-benar membantu refreshing banget sih menurut aku karena kan kayak dingin gitu kan subuhnya gitu, terus Ya, juga jadi camping rame-rame sama teman-teman yang lain gitu. Nah terus juga eh, gimana nih, kita testimoni dikit kali ya, ini streaming aku. Gimana ada pertama kali, nggak pertama kali camping ya, tapi kita pertama kali ada acara emang yang ya. mengharuskan kita 24 jam ya sama teman-teman, gimana tuh rasanya? Pertama kali juga kan jadi Natulen dan MC. Yes, benar sekali. Yang aku rasain, aku cukup amat sangat senang. Wih, banyak gak tuh kata-katanya? Iya, soalnya soalnya gimana ya? Eh, Hal-hal kayak gini nih sangat amat perlu di dikembangkan lah di PKBI Camper ini kan. Soalnya kan untuk tahun-tahun yang lalu gitu kan masih belum kan yang kita aktif banget. Nah ini yang aku seru banget, adik aku aja yang baru pertama kali berkontribusi dalam hal ini itu tuh suka banget. Jadi kayak tanya lagi kapan lagi nih kak ada hal kayak gini lagi gitu loh. Nah jadi anak-anak suka kan, itu sih. Terus kalau untuk jadi MC sama Notulen bisa-bisa sedikit lah walaupun belum terlalu lancar, sama kalau Notulen tuh masih dibantu sama Kak Wici. Thank you Kak Wici. Udah itu aja. Gitu kalau dari Alida ya. Nah, kalau dari Hilmi nih, Hilmi kan pertama kali nih ngebuka suatu acara yang emang resmi dibuka oleh Hilmi dan pertama kali juga kayaknya eh pidato pada umum. Jadi kalau mau ketawa ketawa aja gitu, bisa usah disebut. Gimana nih? Ya cukup menegangkan, juga mungkin jadi pengalaman pembuka di mana kedepannya mungkin bakal
semoga dikasih kesempatan lagi, jadi bakal nunjukin yang the best lah, yang terbaik lah, gitu. Oke gitu ya. Nah, mungkin kita masuk nih. Jadi kami hari ini tuh mau cerita-cerita tentang kalau mungkin dari kan kita nih beda-beda platform ya di streamingnya. Kayak aku tuh mencakup 3 platform, yaitu Facebook, YouTube, dan Instagram juga. Terus, jadi sebenarnya jangan deket-deket ya, dia korek banget aneh. Jadi, nah kalau Alinda sendiri fokusnya di IG ada, dan kalau Hilmi emang fokusnya juga di fanpage. Kalau aku tiga-tiganya nih, karena kalian nggak ada YouTube ya, jadi mungkin YouTube-nya emang diarahkan ke aku, dan tapi aku juga mencakup fanpage dan IG gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri, karena mungkin aku ngisi ya di Slambe dan Obser juga gitu, dan acara aku remaja tuh bener-bener dikit gitu kapasitasnya, mungkin persentasenya tuh kecil. Jadi aku harus mencari narasumber dari luar yang kadang sulit untuk mencocokkan jadwal sih. Itu yang paling sulit itu. Kadang bisa narasumbernya lagi nggak bisa gitu. Terus kadang juga ada yang ganti jadwal di last minute banget, itu yang buat kadang kelabakan kan harus nyari pengganti. Tapi bisa teratasi dengan bantuannya Kak Wici dan teman-teman staff yang lain juga. Terus juga kalau dari aku sih kendalanya cuma itu ya, paling narasumber sih yang agak agak apa ya berdrama gitu untuk carinya gitu. Kalau mungkin dari Hilmi sendiri nih, kendalanya di Obser itu apa sih nih? Kan kalau Obser itu kita ngebahas sesuai fakta, yang dimana ada data, ada beritanya, ada buktinya. Mungkin kendalanya kita juga nggak boleh asal ngomong. Takutnya kan ini bawa apa namanya? Kalau misalkan kita bawa berita, ya pasti di situ udah ada pelakunya, udah ada korbannya, segala macam. Juga jangan sampai eh, malah jadi blunder dan bisa kena ITE sih. Jadi lebih hati-hati untuk berbicara di observe kendalanya sih. Oke, kalau di Obser itu karena aku juga ya ikut lah ya di Obser. Jadi aku sedikit banyak tahu juga sih kendala-kendala yang ada di Obser. Misalnya kayak kalau tiba-tiba lagi nggak ada berita, karena kan kayak berita nggak tiap hari tuh tentang remaja ya. Ada berita tuh pasti ada sih setiap hari, cuma nggak tiap hari tentang remaja. Kadang sementara kan kita di sini bahas tentang isu-isu yang ada di remaja gitu kan, yang ada di Kepri, sama Tanjung Pinang. Terus kalau untuk Selambe sendiri ada nggak sih kendalanya atau selama ini berjalan dengan mulus aja gitu alhamdulillah. Gimana tuh? Oke, untuk Salamba sendiri, alhamdulillah baik-baik aja sih, lancar-lancar aja gitu. Cuman kendalanya sih di diri aku sendirinya aja nge-handle ya gimana. Kadang kan bentrok sama kuliah, bentrok sama apa namanya nih, eh apa sih topik-topiknya gitu gitu aja sih sebenarnya salahnya di aku gitu sih, kendalanya di aku aja, selebihnya mah lancar-lancar aja. Nah narasumbernya tuh ada terus alhamdulillah, terus juga bisa nyari remaja-remaja yang lain karena kan di fanpage aku, di acaranya aku itu memang orang random tuh boleh diundang gitu ya kan, nggak harus orang-orang yang penting, beda sama kalian ya kan yang memang harus banget gitu orang-orang yang penting ya kan gitu sih. Mungkin kalau di aku sendiri itu dikit, aku mau dikit sharing. Kadang aku tuh agak kesulitan kalau aku dapat narasumber yang seadanya gitu, ngerti nggak sih? Kayak aku nanya misalnya gini, eh, makan apa gitu, atau contoh nih ya, contoh udah makan belum, makan apa gitu, udah nasi. Kayak nggak ada kalimat sambung, jadi aku kan yang kayak aduh mati nih gitu, kayak kadang sih susahnya di situ kalau dapet narasumber yang nggak responsif kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya aku juga dibantu lagi sama Kak Wici gitu. Kadang kalau aku udah hutan ya, maksudnya kayak udah
nggak tahu lagi mau nanya apa, aku tuh kayak tolong gitu cari pertanyaan gitu. Jadi yang kayak atau kalian aku suruh kalian nonton gitu kan untuk komen biar aksesnya ada ini juga. Coba kita lihat dulu di fanpage mana tahu ada yang komen kali ya sambil. Hmm, nah mungkin gitu sih kalau kendala di aku soalnya eh ini pokoknya narsum cocokkan jadwal sama narsum. Terus juga kadang ada narsum yang nggak responsif kayak gitu doang. Alhamdulillahnya nggak yang parah gimana gimana sih. Mungkin kalau Hilmi ya berita tadi ya Mi ya. Kalau Alida ya alhamdulillah lancar ya deh. Aku juga kadang karena kan 3 kali. Alida tuh dapat jatah streaming 5 kali ada sebulan. Dan 3 kalinya aku. Jadi mungkin kalau untuk narasumber Alida cuma 2 kali ada nyari narasumber dari luar. Dan kalau Hilmi empatnya aku. Jadi emang wah aku sibuk banget gitu. Tapi ya disyukur aja. Nanti Alida duanya boleh deh undang teman-teman remaja kita yang mungkin selama ini tuh pengen sebenarnya berkontribusi tapi takut mungkin atau malu gitu kali ya karena kebanyakan teman-teman tuh pada malu dan takut gitu takut apa ya takut eh malu kali ya lebih ke Lebih malu ke kali. malu, iya. Jadi sebenarnya masuk sih sebenarnya ini di kendala ya. Kalau misalnya untuk remaja kali ya, malunya sih itu. Kayak beberapa orang itu malu kayak untuk dikomentarin gitu. Ih, cie ikut-ikut streaming nih bahas apa nih kayak bukan diledekin deh bilangnya di apanya. Kayak dicie-ciein gitu deh. Kan jadinya kan malu ya kan. Nah, itu. Diceng-cengin gitu. Nah, diceng-cengin bener. Iya itu. Jadinya kan kayak ya udah kendalanya sebenarnya di remajanya sih. Di personalnya dibanding acaranya gitu. Nah mungkin kayak Hilmi dulu juga pernah ya Mi kena yang dijang-jangin. Tapi kenapa ya kira-kira? Kalau menurut aku pribadi mungkin, nah ini kan per isu nih ya. Ini isu yang ada di PKPRI sebenarnya yang perlu kita bahas sebenarnya. Kalau menurut aku sendiri, aku pernah di situasi kayak teman-teman yang kayak ngeceng-cengin itu. Mungkin pertama karena mereka nggak tahu apa sih ini sebenarnya fungsinya apa sih itu. Terus yang kedua juga mungkin lebih ke mereka tuh apa dah menurutku apa? Kalau menurut aku sih gitu. Mungkin mereka tuh nggak tahu fungsinya. Jadi mereka menganggap sepele dan apaan gitu. Nah, mereka menganggap mungkin kita tuh sok pintar gitu. Sementara kita sebelum streaming tuh pasti ada persiapan kan. Belajar dulu kayak aku apalagi aku gitu. Kalau aku ngomong sembarangan sama narasumber kan, wah ini orang bodoh banget gitu kan. Ya nggak mungkin juga kan sampai dibilang kayak gitu. Nah, itu untuk aku sendiri. Kayak Hilmi juga sebelum nayangin berita dia pelajari dulu beritanya. Bisa nggak untuk dibawain karena sebenarnya kalau berita tuh untuk narkoba sendiri kami nggak boleh terlalu banyak dan ngomong tentang narkoba karena nggak ranahnya kayak gitu. Terus mungkin juga Kalida nyari materi dan pasti kok pelajari ya kayak setiap kita streaming aja. Oh tuh benar-benar persiapan ya kayak kita semua kan punya persiapan nama tapi mungkin orang menganggapnya kita sok pintar atau lebih ke apaan sih bocah baru hidup sok tahu gitu. Malah sebenarnya kadang yang nggak tahu itu yang malah udah lama hidup. Kayak contohnya gini, banyak orang tua yang menyepelekan tentang mental health anaknya, ya kan? Itu udah lama hidupnya tuh, tapi dia nggak tahu gitu kan. Malah sebenarnya kita yang udah tuh sebenarnya masih punya jiwa ingin tahu dan pengen belajar. Itu sih menurut aku masalahnya kalau di Pinang ini. Kalau menurut kau gimana deh? Kalau menurut aku, mereka tuh untuk, ini kan PKB ini lebih ke organisasi ya, untuk kita yang forum-forumnya. Nah, mereka tuh kayak, kalau anak-anak organisasi tuh kayak belum keren aja gitu. Kayak ngapain sih kayak gitu, capek-capekin badan, nggak penting, pokoknya nggak ada ilmu yang bisa diambil tuh nggak ada gitu. Padahal, sebenarnya nih, dari kita ikut organisasi tuh, pertama public speaking-nya, ilmu-ilmunya nih, apapun tuh aku belajar gitu loh. Terus juga cara kita ngatur waktu yang sering lelet termasuk aku, walaupun saya masih juga gitu loh. Terus juga maksudnya banyak hal yang kita pelajari di organisasi ini gitu. Jadi melatih kita. Sebenarnya itu. Nah, baik lagi tadi yang kata kok, mereka tuh kadang nggak tahu tujuannya tuh mau kemana tuh nggak tahu. Jadi makanya sembarang main nilai orang aja gitu. Nah, itu dia. Kalau aku sih gitu.
Kalau dari Hilmi sendiri sepengetahuan Hilmi nih, Mi. Kayak kan pasti punya, kan kita circle-nya beda-beda kan. Mungkin aku sama Lida nggak jauh-jauh banget lah. Tapi kalau sama Hilmi kan pasti jauh ya karena cowok gitu kan. Nah, kalau dari circle Hilmi ini kenapa sih mereka tuh kayak gitu banget gitu? Kira-kira tahu nggak alasannya, Mi? Kalau yang aku lihat, yang aku teliti nggak tuh, dari orangnya yang ngomongnya, yang pertama betul ada beberapa orang yang memang nggak tahu itu ngapain gitu. Kayak ada ya sesuatu hal yang kayak gitu. Jadi kayak kita ngedukasi orang itu ada ya gitu, baru tahu. Jadi kan orang-orang ya biasa lah orang yang baru ya, atau yang pertama gitu kan, jadi kesannya aneh kan mungkin dilihatnya. Terus juga ada beberapa orang yang emang pengen cengin aja gitu. Kalau enggak ya itu ngerasa so iye gitu, kita tuh so iye gitu, jadi kayak cuma iya aja lah kok gitu. Jadi dicengin gitu, banyak lah gitu, banyak faktor lah, beberapa orang beda-beda juga begitu.